Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelina Denisa Putri, asal UPBJJ Jakarta dengan program studi Ilmu Hukum. Yang terhormat Bapak Afif Rofi'i selaku tutor Bahasa Indonesia, izinkan saya menyampaikan gagasan saya tentang COVID-19 yang ada di Indonesia. Indonesia secara resmi mengkonfirmasi masuknya virus COVID-19 pada bulan Maret 2020. Virus COVID-19 merupakan virus yang menyerang sistem pernafasan, mulai dari gejala yang ringan seperti flu, hingga terjadi infeksi paru-paru seperti pneumonia. Menurut data yang dirilis Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, jumlah kasus terkonfirmasi positif hingga 4 November 2021 adalah 4.246.802 orang, dengan jumlah kematian 143.500 jiwa. Dari angka tersebut, diketahui tingkat kematian akibat COVID-19 adalah 3,4%. Meski jumlah kematian akibat COVID-19 tergolong tinggi di Indonesia, namun angka kesembuhan dari COVID-19 juga terus bertambah, dan rantai penularan COVID-19 terus berkurang dengan diterapkannya vaksinasi sebagai langkah pemutusan rantai penyebaran COVID-19. Vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk membentuk kekebalan dalam tubuh. Saat ini, Indonesia sedang menjalankan program vaksinasi COVID-19 secara bertahap. Hingga 4 November 2021, sudah lebih dari 122 juta orang yang telah menerima vaksinasi dosis pertama, dan 76 juta orang yang telah menerima vaksinasi dosis kedua. Vaksinasi COVID-19 dilakukan pada anak berusia 6-18 tahun, ibu menyusui, dan juga ibu hamil. Untuk pemberian vaksinasi diutamakan oleh tenaga kesehatan sebagai garda terdepan penanganan pasien COVID-19. Adapun jenis-jenis vaksinasi COVID-19 di Indonesia terdiri dari Sinovac, AstraZeneca, Sinopharm, Moderna, Pfizer, Sputnik V, dan juga Janssen. Beberapa efek samping yang muncul pasca penyuntikan vaksinasi COVID-19 yaitu rasa pegal di area suntik, demam ringan, rasa lelah, sakit kepala, menggigil, dan juga diare. Namun jangan khawatir, efek yang muncul menandakan vaksinasi dalam proses bekerja membentuk kekebalan di dalam tubuh. Maka dari itu, masyarakat diharapkan dalam kondisi sehat sebelum melakukan penyuntikan vaksinasi. Dan jika mempunyai riwayat penyakit, diharapkan berkonsultasi terlebih dahulu kepada dokter penanggung jawab. Pemberian vaksin yang direkomendasikan adalah 2 dosis, dan pemberian dosis pertama dan dosis kedua mengalami perbedaan. Vaksinasi pertama punya peran sebagai dosis utama yang berfungsi mengenalkan virus mati COVID-19 ke tubuh penerima. Sementara vaksinasi dosis kedua berfungsi sebagai penguat kemampuan vaksin. Pemerintah akan terus berupaya untuk mengawasi pengembangan penyediaan vaksinasi COVID-19 di Indonesia dengan melakukan pengawasan distribusi, pengawasan mutu, dan juga kemudian pengawasan keamanan obat setelah pemasaran. Menurut saya, sebagai warga negara Indonesia yang bijaksana, sudah seharusnya menjalankan apa yang telah ditetapkan pemerintah. Salah satunya melakukan vaksinasi. Seperti yang sudah saya jelaskan, melalui vaksinasi, tubuh kita akan terlindungi dari paparan virus COVID-19. Selain itu, kita tidak hanya melindungi diri kita sendiri, tetapi kita juga membantu melindungi orang lain dari paparan virus COVID-19. Namun, masih banyak ditemukan masyarakat yang enggan melakukan vaksinasi. Contohnya, lingkungan di sekitar saya. Saya perhatikan masih banyak yang belum melakukan vaksinasi dikarenakan mereka takut akan efek samping dan juga beranggapan bahwa dirinya kuat terhadap virus COVID-19. Dengan begitu, sebaiknya sesama warga negara Indonesia sudah seharusnya saling mengajak dan memberikan edukasi positif terkait pelaksanaan vaksinasi, serta memberi pandangan bahwa setelah melakukan vaksinasi, memudahkan masyarakat dalam melakukan segala aktivitas di luar rumah. Sekian gagasan COVID-19 menurut saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.